bertanya bagaimana membimbing anak-anak memasuki remaja dan pubertas. Iya, ini sebetulnya harus ditanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan kepada saya. Tetapi saya mempunyai contoh yang bagus. Ini adalah kitab suci edisi paling baru. Namanya Alkitab Parenting. Jadi salah satu segi pendidikan untuk anak-anak di dalam keluarga adalah pendidikan yang didasarkan pada sabda Tuhan. Dan lembaga Alkitab mempersembahkan ini kepada keluarga-keluarga Kristiani. Istimewa. Karena apa? Karena di dalam kitab suci hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak itu diberi warna, tidak kelihatan, diberi tanda. Dan di tengah-tengahnya ada berapa ini? Banyak sekali catatan-catatan kecil, karangan-karangan yang berkaitan dengan parenting itu. Misalnya, ini yang nomor 1, relasi orang tua dan anak dalam keluarga. Nih, relasi anak di dalam orang tua dan anak dalam keluarga. Lalu masih ada sub-sub lain, orang tua mengambil inisiatif bagi anaknya. Itu nomor 1 dan 1, salamilah. Di orang tua diminta untuk setiap kali menyalami anaknya. Kelihatannya sederhana sekali, tetapi buahnya bisa dahsyat itu. Kalau anak merasa diperhatikan dengan salam. Di dalam keluarga-keluarga Katolik, banyak yang mempunyai kebiasaan sebelum anak berangkat ke sekolah diberi tanda salib. Hal yang sederhana, percakapkanlah. Misalnya itu, alamilah dan sebagainya. Itu bab 1 nomor 1. Bab 1 nomor 2, berjalan bersama di dalam iman. Ada kutipan kitab suci, ada penjelasan. Dan begitu seterusnya, termasuk bab 3 itu pemeliharaan keluarga. Gizi untuk pertumbuhan anak. Penting itu pendidikan untuk anak remaja. Santai untuk pertumbuhan anak. Banyak sekali, menarik. Saya bukan agen kitab suci ini, tetapi kalau keluarga-keluarga Katolik mempunyai buku ini, menurut saya sangat bagus. Itu pada umumnya. Jadi pendidikan itu tentu seperti tadi ya, manusia itu siapapun, anak, remaja, dewasa, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka pembinaan pribadi mesti ketiga-tiganya. Nah, syukurlah kalau kita, keluarga-keluarga kita mempunyai sarana untuk itu semua. Tidak sedikit keluarga yang tidak punya sarana misalnya yang cukup untuk menjaga pertumbuhan anak secara fisik. Karena kemiskinan, karena segala macam hal di sekitar itu. Nah, pengandaiannya kita mempunyai yang berkeluarga, itu sudah mempersiapkan diri secara bijaksana, supaya secara fisik anaknya berkembang baik, secara kejiwaan anaknya berkembang baik, secara rohani anaknya berkembang baik. 3 bidang, 3 wilayah yang merupakan hakikat manusia. Saya juga membawa ini suatu katakanlah rangkaian kata-kata yang saya kira juga sangat penting untuk diperhatikan di dalam pendidikan. Ditulis oleh seorang psikolog. Mungkin banyak yang sudah mendengar mengenai kata-kata seperti ini. Jika anak dibesarkan dalam celaan, ia belajar memaki. Pesannya jelas kan?
Anak jangan dicela, jangan dibanding-bandingkan. Nanti bisa kacau itu pertumbuhannya, kejiwaannya. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dalam ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Itu kalau anak dibanding-bandingkan. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, nah ini yang positif sekarang, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawananan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam kehidupan. Dan seterusnya bisa ditambah. Saya mempunyai pengalaman kecil yang sebaliknya, yang jangan pernah dilakukan terhadap anak di dalam keluarga, kekerasan. Suatu ketika saya berkunjung ke salah satu paroki. Lalu pastor paroki itu menceritakan kepada saya bahwa ada anak muda di paroki itu yang tidak mau lagi belajar atau berdoa Bapa Kami. Padahal doa Bapa Kami itu kan doa yang paling sederhana ya, kalau kita tidak ngerti mau berdoa apa ya sudahlah, Bapa Kami yang ada di surga. Tetapi orang muda itu tidak mau berdoa Bapa Kami. Kenapa? Nah itu, ketika ditanya mengapa, orang muda itu memberi jawaban yang mengagetkan. Romo, saya tidak bisa, bukannya tidak mau, tetapi tidak bisa lagi berdoa Bapa Kami. Karena apa? Karena kalau saya mulai mengucapkan kata Bapa, yang masuk di dalam diri saya adalah Bapak saya. Bukan Bapa di surga, tetapi Bapak saya. Dan rupa-rupanya orang muda itu pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya. Dia mempunyai luka batin yang sangat dalam, sampai seperti itu. Oleh karena itu, tadi kan kata-kata ini bagus, Alkitab parenting ini bagus untuk dipelajari. Dan yang saya kira jelas bagi semua, meskipun kadang-kadang atau bahkan tidak jarang terjadi, menghindari kekerasan di dalam keluarga. Entah kekerasan fisik, kekerasan dengan kata-kata, kamu tolol, kamu goblok dan sebagainya, itu membuat perkembangan pribadi sungguh-sungguh sangat dirugikan.